Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Zakia, saya dari kelas 3C. Di sini saya akan mereview pertemuan ke-12 buku tentang sumber-sumber hukum administrasi negara Resum yang telah diperintahkan oleh Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH dan Dr. Muhammad Rendi Ridayandi SHMH. Pengertian sumber hukum. Pada umumnya, sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta ditemukannya aturan hukum. Banyaknya penafsiran tentang sumber hukum bergantung pada pendekatan yang digunakan oleh para penulis. Hal ini disebabkan perbedaan pendekatan yang digunakan akan menghasilkan penafsiran yang berbeda-beda. Menurut Ridwan, setiap orang memandang hukum dan sumber hukum secara berbeda-beda, sesuai dengan kecenderungan dan latar belakang pendidik dan keilmuannya. Menurut Sudikno, kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai asas hukum, sumber hukum merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak hukum administrasi negara, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya. Yang kedua, sebagai petunjuk hukum terdahulu. Yang ketiga, sebagai sumber berlakunya. Yang keempat, sebagai sumber dari mana kita dapat mengenai hukum. Sumber hukum misalnya dokumen, undang-undang, batu bertulis, dan sebagainya. Asasi Manusia Undang-Undang 1945 membuat beberapa asas yang memberikan perlindungan tersebut, yaitu kemerdekaan berserikat dan berkumpul pada pasal 28, kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan pada pasal 28, yang ketiga, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pasal 27 ayat 2, yang keempat, kemerdekaan memeluk agama, pasal 29. Yang kelima, berhak ikut mempertahankan negara, pasal 30. Klasifikasi negara hukum. Negara hukum klasik muncul setelah terjadinya reformasi terhadap negara totaliter. Reformasi dilakukan karena semua kekuasaan negara berada dalam satu tangan. Artinya, kekuasaan eksekutif melaksanakan undang-undang, kekuasaan legislatif membuat undang-undang, dan kekuasaan yudikatif pengawasan berada pada satu tangan, yaitu penguasa tunggal. Sumber-sumber hukum dan pengertian sosiologis dan sejarah. Sumber-sumber hukum dalam arti sosiologis merupakan lapangan pekerjaan bagi seseorang sosiologis hukum. Namun, penelaah sumber hukum sosiologis, hukum juga dapat relevan bagi orang yang mempelajari sumber-sumber hukum dalam arti yang formal. Sumber hukum administrasi negara dalam arti sejarah mempunyai dua makna, yaitu yang pertama, sumber pengenal dari hukum yang berlaku pada suatu saat tertentu. Yang kedua, sumber tempat asal pembuat undang-undang yang menggalinya dalam penyusunan suatu aturan menurut undang-undang.